Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih kita belajar tentang statistik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas diagram batang. Pada pertemuan ini kita akan mencoba membahas penyajian data dengan diagram garis dan lingkaran. Baik, kita langsung masuk pada yang pertama, diagram garis. Ini diagram garis. Selain dengan diagram batang, suatu data dapat juga disajikan dengan diagram garis. Jadi ada garis dan ada lingkaran. Berikut ini dijelaskan gimana langkah-langkah untuk membuat diagram garis dengan menggunakan ukuran sepatu siswa kelas 7. Ya, kemarin ya kita sudah bahas diagram batang itu. Nah, langkah yang pertama adalah satu, buatlah sumbu mendatar atau sumbu X atau biasa disebut dengan horizontal, sumbu horizontal ya, untuk menyatakan ukuran sepatu. Ya, ukuran sepatu berada di sumbu X. Kemudian sumbu tegak atau sumbu Y itu dinyatakan frekuensi, ya banyaknya frekuensi atau jumlah munculnya ukuran sepatu. Itu di sumbu Y atau sumbu tegak. Kemudian nomor 2, tentukan titik-titik koordinat yang merupakan pasangan dari data dan frekuensinya. Jadi kita pasangkan dari sumbu S dan sumbu Y. Kemudian kita lanjut, misalkan nomor sepatu 2,5, ya 2,5 ini mempunyai frekuensi 4. Maksudnya apa? Ukuran 2,5 sepatu ini ada 4 orang yang mempunyai ukuran sepatu yang 2,5. Maka titiknya bisa dituliskan dengan titik koordinat yaitu 2,5,4. Nah itu caranya ya, itu salah satu contoh. Kemudian kita hubungkan masing-masing titik dengan garis. Saya kira itu ya, gampang ini. Nah, kita lihat lanjut. Ini saya sudah siapkan tabelnya. Ini kita sudah pelajari. Kita sudah belajar ini ada 5 ya. Ini 5, ini saya ikat dulu supaya tidak lari. Nah, ini ada di materi sebelumnya ada diagram batang ya. Ini saya kembali munculkan. Nomor sepatu 2 itu, nomor 2 itu ada 2 orang yang mempunyai nomor sepatu. Ya. 2,5 ada 4 orang dan seterusnya. Nah, sampai nomor sepatu 6 itu cuma 1 orang. Jumlahnya 40. Nah, ini adalah diagram garis. Ini yang kita mau bahas. Dari tabel frekuensi ini kita gambar di diagram garis. Nah, ini tadi dinyatakan bahwa ukuran sepatu itu berada di sumbu X. Ini sumbu X atau garis mendatar atau horizontal. Kemudian frekuensi berada di sumbu Y atau garis tegak. Nah, kita tuliskan di sini. Ini kan nomor sepatu 2, ada 2 orang. Nah, ini kita bisa hubungkan begini. Nah, ini ya. Ini data tunggal ya. Kemudian nomor sepatu 2,5 itu ada 4 orang ya, ini 4 orang. Maka ini hubungkan 2,5 itu 4 orang. Ini gampang ya. Nih, kita hubungkan saya sini. Ini titik koordinatnya. Pertemuan titik koordinatnya adalah sumbu S dan sumbu Y. Kemudian nomor sepatu nomor 3 ada 7 orang. Sesuai dengan tabel di sebelah ya. Nah, ini segera mudah ini. Nah, bisa diperhatikan nak. Nah, itu caranya nanti menggambar ya. Kalau ada soal gambar gini. Nah, ini hubungkan semua boleh. Nah, ini. Nah, saya kira itu. Ini adalah diagram garis materi kita yang kedua. Nah, setelah itu kita lanjut pada bagaimana kalau diagram lingkarannya. Nah, kita lihat lanjut. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut pada materi ketiga, penyajian data dengan diagram lingkaran. Coba kita perhatikan tabel di bawah. Ini ada siswa dalam tiap kelas di SMP Maju. Di sini ada kelas 7, 8, dan 9. Nah, kita mau lihat berapa derajat dan persentase kelas 7 ya. Besar juring kelas 7. Juring itu adalah ini. Dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Ini dan juring ya. Kita lihat gimana cara kerjanya. Ini nomor 2, 3 ini sama ya. Saya kerjakan di kelas 7 dulu ya. 80 ya. Kita langsung 80 dibagi 235 ya, jumlah siswa, jumlah keseluruhan ya, kali 360 derajat. Karena dalam sebuah lingkaran itu 360 derajat.
Ini menghasilkan 280 kali 360 itu 28.800 ya. Dibagi dengan 235. Hasilnya ini ada 122,553 derajat. Ini dibulatkan ya, dibulatkan satu tempat desimal, satu angka di belakang koma. Kalau pembulatan ini, angka 5 itu bisa bertambah 1 di sebelum angka 5. Nah, maka ini bisa menjadi 122,6 derajat. Ya, bisa jadi ya. Kalau di bawah 5 itu diabaikan, tidak dihitung, dibuang saja. Nah, ini jawabannya 122,6 derajat. Kemudian persentasenya, kita lihat persentasenya sama ya. Di sini 80 dibagi 235 dikali 100%. Gampang ya? Hasilnya ini ada 34%. Itu juga sudah dibulatkan. Ya. Saya kira itu mudah ya. Nah, itu kelas 7. Nah, sekarang kelas 2 ini langsung saya sudah siapkan jawabannya. Langsung saja kita bagi 92 dibagi 235 kali 360 derajat menghasilkan 140,9 derajat. Sudah dibulatkan juga. Persentasenya juga sama ya, sama di cara kerjanya di atas. Nah, bisa dilihat 39 derajat. Kemudian kelas 9 paling kecil siswanya sedikit, 63 dibagi 235 360 dia 96,5 derajat. Kemudian persentasenya adalah 27 derajat. Saya kira gampang ya. Setelah kita dapatkan ini bisa dibuatkan diagram lingkarannya. Ini diagram lingkarannya di samping. Kelas 7 80 orang, maka dia punya derajatnya ini ya, setelah bisa diukur ya pakai busur nanti. Maka ini dapat 122,6 derajat. Persentasenya ini ya 34%. Ya, begitu ya. Kemudian kelas 8 ya sama 140,9 derajat. Kemudian presentasinya adalah 39. Ya, agak besar ya. Karena jumlah siswanya besar. Paling besar kelas 8 hampir setengah lingkaran. Kemudian kelas 9 itu dapat 96,5. Kemudian presentasinya 27 derajat. 27% maksudnya. Saya kira itu ya. Gampang ini. Insya Allah anakku bisa jawab soal-soal terkait dengan diagram garis dan lingkaran. Nah, kita lihat bahas soal-soal terkait dengan diagram garis dan diagram lingkaran. Baik, anakku sekalian, kita lihat ada uji pemahaman. Ini ada soal, ada 3 nomor. Yang kalian kerjakan cuma hanya nomor 1 dengan 2 ya. Dan 3 ini saya kira sama cara kerjanya dengan nomor 2. Coba kita perhatikan nomor 1 ini ada pertanyaannya adalah di sini ada kelas 7 banyak siswa putranya 42, kelas 8 32, kelas 9 25, jumlah keseluruhan siswa adalah 99. Kita ini disuruh buat diagram garis ini pertama, kemudian diagram lingkaran. Ya, silakan ikuti contoh materi sebelumnya telah kita bahas. Baik, untuk nomor 2, di sini sudah ada di soalnya disiapkan lingkaran. Diketahui diagram lingkaran dari banyak hewan ternak di sebuah desa adalah sebagai berikut. Sini ada bebek, ada kuda, ada sapi, ada ayam. Jika banyak, semua hewan ternak adalah 1.200 ekor. Jadi pertanyaannya adalah, ada ini di samping, ada nama hewan ini ada bebek, kuda, ayam, sapi, kemudian ada persentase, kemudian banyak hewan ternak. Nah, saya akan menjawab bebek ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana persentase bebek kalau 90 derajat. Nah, gini langsung aja. 90 ya, 90 berbanding 360 dikali 100%. Itu persennya. Ini boleh disederhanakan ya. 90 dibagi 91, 360 bagi 90 itu 4. 1/4 kali 100, 100 bagi 4 berarti 25%. Ya, gampang ya. Berarti bebeknya 25%. Sini, saya isi sini. Gampang ya. Ini 25%.
Kemudian berapa banyak hewan ternak kalau 90 derajat ya? Sama ya. Kerjanya ini sini. Sini saya mau tuliskan. Sama 90 berbanding dengan 360 dikali banyak hewan ternak. Jadi keseluruhan hewan ternaknya 1200. Ya. Ini saya bagi lagi 1/4. 1200 bagi 4 ya, tentu 300. Jadi 300 ekor. Jadi 300 ekor bebek di sini. Jadi saya kira itu ya. Silakan dijawab ini berapa kuda, ayam, sapi. Saya kira cukup materi kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal jariah. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.